Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Hikmah Hijrah. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Kali ini, kita akan ngobrol tentang seputar Islam, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapat. Yuk, kita mulai. 6 jenis hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam, simak alasannya. Tidak semua hewan diperbolehkan untuk dipelihara dalam Islam. Mengapa demikian? Berikut adalah alasan dan jenis hewan yang dimaksud. Hewan merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki beragam jenis, mulai dari yang sangat kecil hingga berukuran sangat besar dibandingkan tubuh manusia. Sebagai makhluk yang juga hidup di bumi, hewan tidak luput dari perhatian manusia. Bahkan, mereka dapat menjadi sahabat dan melindungi dari hal-hal yang dapat mengancam nyawa. Namun, tidak semua jenis hewan diperbolehkan untuk dipelihara. Sebagai muslim, kita hendaknya mengetahui hewan-hewan apa saja yang dilarang untuk dipelihara serta alasan di balik larangan tersebut. Dikutip dari laman dalamislam.com, ada 6 hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam, merujuk pada ungkapan Imam Syafi'i berikut. Haram bagi mukallaf orang yang mendapat beban syariat untuk memelihara beberapa binatang, di antaranya, anjing bagi yang tidak membutuhkannya, demikian pula 5 binatang pengganggu lainnya, seperti elang, kala, tikus, gagak dan ular. Al-Mansur fi Al-Qawaid. 1. Anjing. Anjing merupakan salah satu hewan yang dilarang dipelihara dalam Islam karena memiliki najis pada tubuhnya, yakni air liur anjing. Dalam Islam, memelihara anjing juga bisa mengurangi pahala seseorang, sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW berikut. Barang siapa yang memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga ternak, berburu, dan bercocok tanam, maka pahalanya akan berkurang setiap 1 hari sebanyak 1 kirah. Hari, Muslim dan Abu Daud. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar juga memiliki hukum yang sama terkait memelihara anjing. Barang siapa yang memelihara anjing, selain anjing ternak dan anjing untuk berburu, maka berkuranglah setiap hari dari perbuatannya 2 kirat. Hari, Al-Bukhari dan Muslim. Dari 2 hadis di atas, jelaslah bahwa memelihara anjing akan mengurangi pahala dan haram dalam Islam, kecuali memiliki tujuan tertentu. Sedangkan berinteraksi dengan anjing dan terdapat manfaat di dalamnya maka diperbolehkan selama air liur anjing tersebut tidak mengenai tubuh. Alasan lain mengapa Islam melarang seorang muslim memelihara anjing adalah malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Rasulullah SAW bersabda, malaikat Jibril datang kepadaku, kemudian ia berkata kepadaku sebagai berikut, tadi malam saya datang kepadamu, tidak ada satupun yang menghalang-halangi aku untuk masuk kecuali karena di pintu rumahmu ada patung dan di dalamnya gorden yang bergambar, dan di dalam rumah itu ada pula anjing. Oleh karena itu perintahkanlah supaya kepala patung itu dipotong untuk dijadikan 2 bantal yang diduduki dan perintahkanlah anjing itu supaya dikeluarkan. Riwayat Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban. 2. Ular. Hewan yang juga dilarang untuk dipelihara menurut penjelasan Imam Syafi'i adalah ular apapun jenisnya. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh ular jika bertemu bukan malah dipelihara. Hal ini tercantum dalam hadis beliau yang berbunyi, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 binatang hitam ketika sholat, ular dan kala. Hari, Tirmidzi. Tidak hanya itu, larangan untuk memelihara ular bahkan dianjurkan untuk membunuhnya juga terdapat pada kitab Hasyiyah Al-Qalyubi wa Umairah. Binatang yang dianjurkan untuk dibunuh, haram untuk dipelihara, karena adanya perintah untuk membunuhnya, menggunakan kemuliaannya dan dilarang memeliharanya. 3. Elang. Selain merupakan salah satu hewan yang perlu untuk dijaga kelestariannya, elang juga dilarang dipelihara dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 38. 4. Tikus. Tikus merupakan hewan yang najis dan kotor, itulah sebabnya Islam melarang memelihara tikus. Tidak hanya itu, tikus juga merupakan sumber penyakit sehingga tidak ada manfaat bahkan lebih banyak mudaratnya. Kemudaratan yang ada pada tikus sangat bertentangan dengan Islam yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa menjaga kebersihan. 5. Gagak.
Hikmah dari dilarangnya memelihara gagak adalah karena hewan tersebut bukanlah hewan yang akan mendapatkan keberkahan dan manfaat. 6. Cicak. Hewan ini seringkali berkeliaran di dinding-dinding rumah dan termasuk dilarang untuk dipelihara secara khusus. Mengutip dari pendapat Ummu Syarikra, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk membunuh cicak, sebagai hadis beliau. Dahulu cicak yang meniup dan membesarkan api yang membakar Ibrahim. Hari, muttafaq alaih. Selain merupakan hewan pengganggu, kotoran cicak juga termasuk ke dalam najis. Bahkan, seseorang yang membunuh cicak akan mendapatkan pahala. Tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa saja yang membunuh cicak dengan sekali pukulan maka ia mendapat pahala sekian. Siapa saja yang membunuhnya dengan kedua kali pukulan maka ia mendapat pahala sekian kurang dari yang pertama. Hari Muslim, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bisa menambah ilmu dan semakin mendekatkan kita kepada Allah. Kalau ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan, tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak yang mendapat manfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.